YN Sultan Namai Gorontalo. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang UJT. UJT di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama UJT 1 sampel, kemudian yang kedua UJT 2 sampel berpasangan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang UJT 1 sampel. Nah, UJT 1 sampel ini yakni untuk satu sampel, dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample test method, merupakan prosedur UJT untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, UJT ini dipakai jika jumlah data sampel di bawah 30. Kemudian syarat UJT 1 sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama, data merupakan data kuantitatif. Kemudian yang kedua, memenuhi asumsi berdistribusi normal. Nah, kemudian masuk ke rumusnya. Di sini T sama dengan X bar atau nilai rata-rata sampel dikurang dengan nilai uji, kemudian dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan ukuran sampel. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang memiliki dugaan bahwa rata-rata kemampuan matematika siswa SMP di Kabupaten Karawang lebih dari 75. Kemudian dilakukan penelitian pada 28 siswa di Kabupaten Karawang dengan mendata nilai ujian nasional matematika siswa tersebut sehingga diperoleh sebagai berikut. Nah, kemudian ujilah dugaan Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang tersebut pada taraf signifikan 5% dengan mengasumsikan data berdistribusi normal. Nah, dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata ujian nasional matematika siswa dan simpang baku sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk pakai penyelesaian dengan cara manual. Pertama, kita merumuskan hipotesis HO atau nilai uji sama dengan 75, H1 nilai uji lebih besar dari 75. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Selanjutnya kita menentukan T-tabel. Nah, di sini misal A sama dengan 5 karena penguji satu arah, maka A sama dengan 0,05 dengan DB N kurang 1 sama dengan 27. Dari sini diperoleh T-tabel sama dengan TO 05,27 dengan 1,703. Karena penguji pihak kanan maka T-tabel sama dengan 1703. Kemudian kita menentukan T hitung. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasilnya diperoleh yakni minus 0,628. Masuk ke kriteria pengambilan keputusan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini UJT 2 sampel berpasangan ini sering disetelahkan dengan paired sample test, adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Syarat jenis uji ini adalah yang pertama data berdistribusi normal, kedua kelompok data adalah dependen saling berhubungan atau berpasangan, kemudian yang ketiga jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Selanjutnya teman-teman di sini bisa lihat rumus dari UJT 2 sampel berpasangan. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini contoh soalnya. Kita masuk ke penyesuaian dengan cara manual. Di sini data yang diperoleh, teman-teman bisa lihat ada tabelnya di situ. Oke, kita masuk ke langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita menentukan hipotesis yang digunakan. Kemudian yang kedua, tetapkan titik kritis yaitu alfa 5%. Kemudian yang ketiga, tentukan daerah kritis dengan DB sama dengan N kurang 1 dengan 20 kurang
21 sampai dengan 19. Nah, kemudian kita menentukan T-hitung. Yang pertama menghitungkan standar deviasi, kemudian yang kedua menghitung T-hitung. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada tabelnya. Nah, hasil yang diperoleh dari menghitung T-hitung yaitu minus 3,5902. Oke, yang terakhir melakukan uji signifikansi atau diketahui T-tabel sama dengan 2,093 sehingga T-hitung lebih besar dari T-tabel. Nah, sehingga dapat disimpulkan HO ditolak, sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar statistika 2 sebelum dan sesudah diterapkannya metode ABG. Tadi materi terakhir dari saya, semoga materi tadi dapat bermanfaat dan tentunya bisa menambah wawasan kita lagi tentang statistika pendidikan. Nah, oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.